Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada ya. Kita kembali di program Keliling Dunia untuk kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022. Nah, sesuai janji saya minggu kemarin ya, sahabat budaya, kita edisi keliling dunianya ini dari Tunisia ya. Nah, kalau kemarin saya sudah bercerita sedikit tentang tempat wisata yang ada di Tunisia dan sekarang kita langsung bergabung ya dengan narasumber atau merupakan warga negara Indonesia juga yang berada di Tunisia ya. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum Nata. Halo, waalaikumsalam, Kak. Kak Apa Ana. kabar, Kak? Iya, Kak Ana ya panggilnya ya. Baik. Oke, ini Apa adalah kabar, Kak Ana? Alhamdulillah baik sehat. Nata Sutisna, mahasiswa Ezituna University di Tunisia. Betul ya, Nata ya? Betul, betul, Kak. Oke. Nata sudah berapa lama ada di Tunisia? Sekarang sudah 2 tahun 6 bulan, kurang lebih Mhm, ya. mhm. 2 tahun 5 bulan di 2 sini, tahun 5 jadi bulan. menjelang tahun ketiga dan sekarang pun di sini Ramadan ketiga. Oh, sudah Ramadan ketiga. Betul. Mhm. Bagaimana rasanya berada di Tunisia selama 2 tahun 6 bulan itu, Nata? 2 tahun 6 bulan di Mhm, Tunisia dan mhm. saya belum pernah pulang ke Indonesia. Oke. Sebetulnya memang, rindu sekali ya, rindu, sama Indonesia. Mhm, Tapi, di sisi lain memang saya tinggal di Tunisia dan hidup di sini pun, mhm. tidak ada masalah dan bisa dibilang betah mungkin ya, Oh Kak iya? Ana, entah Heeh. kenapa saya Iya. sangat sangat nyaman di sini dan, Alhamdulillah. belum pernah merasakan yang betul-betul pengen pulang gitu. Oh gitu ya? Iya, iya. Walaupun walaupun kemarin, 2 tahun sempat Covid kan? Iya Tapi betul, saya full di sini. tapi pembatasan di sana nggak ada menyebabkan, Nata rindu pulang atau ada perasaan, gimana, was-was atau seperti apa, enggak ya? Tetap nyaman dan aman di situ? Sebetulnya Mhm, was-was ya, di mhm, sini keadaan yang luar biasa, waktu itu mhm, dahsyat sekali Covid-nya dan kita oke, nggak bisa keluar rumah dan, mhm, teman-teman di sini pun pada sakit. Nah itu yang bikin saya was-was, oke, takutnya, khawatir, mhm, memang, bisa menular dan bahkan bisa menyebabkan positif, Covid ya di situ. mhm. Tapi alhamdulillah saya selama pandemi dan alhamdulillah selalu sehat, Kak Ana. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman juga di sini pada sehat. Aduh, pasti udah rindu pulang banget ya. Nata kalau dilihat Betul. dari, namanya Nata Sutisna dari Jawa Barat ya? Betul, saya dari Sunda, dari Oke, Purwakarta, Kak Ana. dari Purwakarta. Oke, orang tua di sana ya? Orang tua di Purwakarta. Oke. Kira-kira kapan pengen pulang kembali nih? Mungkin liburan atau mau nunggu Mmm, selesai, pendidikan mungkin dulu? selesai ya, Oh ya, nunggu nunggu selesai selesai dulu ya, Kak ya? Ana, insyaallah tahun depan. Jadi mohon doa juga Oke, dari para mhm, pendengar, semuanya, dari Kak Ana khususnya, iya, semoga tahun depan bisa selesai dan pulang amin. ke Indonesia. Di Fakultas Ezitunia, di fakultas mananya? Di University Saya di Ezitunia? di Fakultas Peradaban, jurusan, Mhm. Quran dan Hadis. Mhm, oke. Nata, sebelum kita membahas sedikit nanti tentang pariwisata yang ada di Tunisia ya, karena sekarang edisi spesial, edisi Ramadan, barangkali, Nata ingin berbagi tentang masyarakat di sana seperti apa dalam menyambut bulan Ramadan, apakah ada tradisi tersendiri dari masyarakat di Tunisia? Silakan. Baik, Kak Ana. Ramadan di Tunisia, Mhm, yang ketika ada orang yang tanya tentang Ramadan di Tunisia, maka saya mhm, selalu menyampaikan Ramadan di Tunisia adalah bulan kemanusiaan, Kak Ana. mhm, Jadi kenapa saya sebut bulan kemanusiaan? iya, Karena bagaimana orang Tunisia di sini menghidupkan Ramadan itu dengan berbagi, bulannya berbagi. Salah satu mhm, contohnya adalah selama 2 tahun saya mhm. Ramadan di Tunisia, waktu itu masih, Covid ya, 2 tahun itu nyaris setiap hari
itu Iya. saya buka puasa dari makanan yang udah dimasak, dibungkus, bahkan diantarkan langsung oleh orang Tunisia. Oh iya? Dermawan, Wow, luar betul, itu biasa. dermawan. Saya nggak Mhm. kenal mereka, mereka pun nggak kenal saya, tiba-tiba setiap hari senantiasa memberikan, menu buka puasa yang super enak, masih Mhm hangat, mhm. dengan buah-buahannya, itu hampir Wah. setiap hari saya makan, dari buka puasa yang, diberikan oleh warga Tunisia. Yang keduanya, Mhm saya tiba-tiba lagi santai, ada telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, mhm tiba-tiba bilang, "Saya sudah di depan rumah." mhm. Pas saya cek ke depan rumah, ternyata sudah pakai mobil besar, Iya? di dalamnya isinya sembako itu untuk saya, untuk rumah dan teman-teman Wow, di sini. Itu keren, saya nggak kenal, alhamdulillah. orang nggak dikenal tiba-tiba datang memberikan sembako. Bahkan kalau Mhm misalnya tahun ini kita bisa mhm keluar rumah, kalau mhm. waktu di rumah aja, Iya. mereka mengantarkan kebaikannya ke rumah, Mhm ketika saya keluar rumah, mereka jangan kaget gitu kalau misalnya kita tiba-tiba di jalan bertemu orang mhm Tunisia, tiba-tiba mereka mhm. menyuruh saya untuk mengambil apa-apa yang kamu suka dari apa yang udah saya beli, dari roti, Subhanallah. kurma. Bahkan Wow. kalau misalnya kita terakhir kemarin saya Mhm ke mhm. warung, ke Iya. rumah makan, saya beli semacam martabak telur ya, Mhm martabak telur untuk mhm. menu buka puasa. Iya. Terus mereka nanya, atau pelayanannya nanya, Mhm "Kok kamu cuma, dengan ini aja, namanya briek ya, makanan mhm. khas Tunisia, Iya. kenapa dengan briek aja?" Kata saya, "Ini udah cukup dan ini sangat kenyang," gitu. Mhm Terus mhm. kata dia, "Enggak, harus dengan, kuskus namanya, seperti nasinya kalau di Indonesia ya. Kemudian Mhm ada ayam, dajaj, ada daging dan lain-lain," gitu. mhm. "Enggak," kata saya, "cukup." "Ya udah tunggu," katanya. Mhm. Tiba-tiba dia bungkus, kemudian dikasih, Oh iya? "Nih buat buka tambahan dari saya dan gratis," katanya. Akhirnya Subhanallah, luar itulah biasa. bulan berbagi di sini. Iya, bulan berkah banget ya di Tunisia ya kalau Betul, bulan Ramadan ya. Oke, kalau betul. untuk itu tradisi berbagi ya. Kalau tradisi yang lainnya barangkali ada seperti, Tradisi apakah lainnya itu mhm, memang, pertama di Tunisia nggak ada ngabuburit, Mbak, ini uniknya. mhm, cuma Jadi, di Indonesia. teman-teman semuanya di sini nggak ada ngabuburit. Mhm mhm, Jadi 1 jam atau mungkin, 2 jam sebelum berbuka, mhm, itu semua toko berbondong-bondong pulang ke rumah dan tutup. oke, Itu sebelum maghrib bener-bener semuanya tutup, mhm, warung-warung tutup, toko-toko tutup, nggak ada kita ngabuburit, nongkrong di warung, nongkrong di kafe, mhm, semuanya belum nyiapin gitu. mhm Nah, mhm, mereka berbondong-bondong pulang ke rumah, bahkan jalanan pun sepi, nggak ada mobil, nggak ada lewat mhm, kendaraan lain-lain. Betul-betul oke, sepi itu menjelang mhm. maghrib 1 jam. Dan semuanya menjadikan buka puasa itu sebagai wadah untuk bersama dengan keluarga. Mhm, nggak ada buka bareng di Nggak restoran, di ada, kafe, itu gitu. nggak ada ya? Itu restoran belum ini, belum ngasih masakannya kalau ya Oh kalau di sini. gitu. Mhm, ya bener-bener luar biasa ya. Tapi kalau tradisi sebelum, bulan Ramadan maksudnya dalam menyambut bulan Ramadan itu, ada tradisi tersendiri nggak? Mereka biasanya menghias rumahnya, Mhm Kak mhm, Ana. Jadi iya, betul-betul diramaikan, menghias rumahnya, kemudian tentu dalam bermuamalah atau dalam bersosialisasi dengan orang, mhm, mereka super duper ramah, cukup ramah dan sangat ramah sekali bahkan, ketemu ya mengucapkan, selamat Ramadan," dengan antusias ya. mhm, Ramadan, bulan berkah, Ramadan, bulan penuh kebaikan, itu betul-betul disampaikan ketika sesama mhm, orang yang bertemu. Itu iya kalau tidak menyampaikan, kita ada perasaan sebagai orang Indonesia ya, oh nggak enak gitu. iya iya, Jadi mereka betul-betul menyapa orangnya, kemudian Ramadan Mubarak, gitu. Jadi oke, betul-betul, "Ayo kita bareng-bareng," gitu, sambut Ramadan ini dengan mhm antusias, dengan mhm. gembira gitu. Itu luar biasa sekali gitu dari orang-orang di sini. Mhm. Oke, kemudian kalau, mereka menghias rumah mereka itu dengan apa? Apakah dengan bunga atau dengan lampu atau seperti apa, Nata? Dengan lampu, Mhm kemudian ada juga dengan, seperti kertas-kertas ya, yang mhm. ini gitu, Dihias ya? dengan lampu juga itu Mhm bagian dari hiasan mereka. Kalau saya sendiri di rumah, mhm. belum pernah ya, mungkin Iya. di rumah orang-orang Tunis. Dan sebetulnya di sini juga tradisinya, itu memang, sore itu sepi, cuma ramainya itu setelah tarawih, Kak Ana. Oke. Jadi dari jam 10 malam setelah Mhm tarawih, itu sampai jam 2 malam itu
festival di mana-mana, festival Oh ya? musik, festival kesenian, iya, di Oke. mana-mana itu ada. Ya festival Oke. puisi dan Mhm. lain-lain. Oke, berarti ramenya itu setelah sholat tarawih sampai jam 2 malam Betul, setelah betul. sahur baru nanti hening lagi ya? Hening lagi, Tidak ada hening kegiatan lagi, lagi. Ih, betul. luar biasa sih ya. Itu kegiatannya di malam hari itu selain festival apalagi tuh, Nata? Mereka Kafe-kafe, itu restoran buka orang ya? betul, mereka Mhm. orang Tunis itu menjadikan kafe sebagai tempat wajib harian mungkin ya, Mhm karena kalau mhm. di Indonesia, beranggapan kafe itu wah, mungkin agak ada sebagian yang bilang, Mhm. apa namanya itu, mewah atau Iya. bagaimana. Nah Mhm. di sini itu, Tunis itu kafe itu hal yang, sudah menjadi bagian dari hidup saya mungkin kata orang Tunis gitu ya. Oke. Karena memang julukannya salah satunya adalah Al-Ful Makohi, negeri Mhm. 1000 kafe. Oh gitu, Dari berarti mulai anak-anak jamuran ya kafe di situ ya, berjamur ya? Banyak betul, banget? anak-anak, bapak-bapak, anak muda semuanya kumpul di kafe dan banyak Oke. sekali kafe, Mbak. Itu Dari emang satu emang sampai jam 2 malam gitu? iya iya, sampai jam 2 Termasuk malam. anak-anak ya? Iya iya, termasuk Mhm. anak-anak dengan keluarganya, Ya. dibawa sama ibu sama ayahnya. Mhm mhm mhm. Oke. Itu di kafe itu mereka nongkrong, bercerita Mereka atau nongkrong, mereka mhm, ngobrol, orang-orang mhm, Tunis senang senang ngobrol. mhm, Ya itulah, bagian dari kesenangan mereka, atau budaya orang Tunisia, mereka senang ngobrol di kafe. Dari mhm, mulai keluarganya itu anak-anaknya dibawa oleh ibunya, ya mhm, mereka pesan makan, minuman lain-lain dan di situ mereka ya, senang gitu, mhm. kumpul bareng di situ. Termasuk shopping ya? Kalau malam gitu ya? Kalau shopping sih saya belum ini ya, belum belum kelihatan, nggak ada ya sepertinya Oh, kalau heeh. shopping kalau malam. Mhm, Jadi kafe-kafe di Madinah, Saqafah atau Madinah Taklidi ya, mhm, dari kota lama, iya, kota budaya. mhm. Jadi mereka pada ngumpul di situ dan memang toko-toko baju memang tutup, Mbak, yang buka hanya kafe-kafe aja, Oh gitu. Tapi kalau toko-toko, jualan gitu berarti bukanya siang gitu? siang, iya. Jadi mereka Oke. malam khusus hanya di kafe. Mhm, khusus di kafe saja, tempat lain untuk berkumpul selain kafe tidak ada? Tidak ada, paling tadi festival-festival Oh, musik mereka kumpul festival. di teater, di tempat Mhm, teater, mhm, kumpul di Madinah Saqafah atau kota budaya, itu mhm. yang jadi tempat ikonnya mereka untuk kumpul. Oke, memang terasa sekali perbedaan tradisi di sana sama tradisi di Indonesia ya, luar biasa. Oke, Nata, tadi kita sudah berbicara tentang, Ramadan di Tunisia. Nah, untuk, keliling dunia ini, kita juga berbicara tentang tempat wisata yang ada di sana. Bisa Nata ceritakan tentang tempat wisata yang ada di Tunisia seperti apa? Barangkali, eee, ten di Baik, pantai pantai dulu nih atau wisata geopark ya, wisata alam. Karena, Kak Ana dengar kalau di Tunisia wisata pantainya cantik-cantik, indah-indah, luar biasa pemandangannya. betul Silakan betul. Nata. Tunisia itu julukannya adalah Tunis El Khadra, Mhm, yang artinya Tunis negeri yang hijau, iya, Tunis negeri yang subur. mhm, Faktanya memang betul, Kak Ana, teman-teman semuanya. mhm, Saya 2 tahun di Tunisia, iya, belum pernah bertemu dengan padang pasir. mhm, oke, Kalau misalnya orang-orang di Indonesia membayangkan Tunisia, negara di Arab, negara di Afrika Utara, gersang, kumuh, padang pasir, itu mhm, bisa saya tolak mentah-mentah. oke, Indonesia negeri yang subur, negeri mhm, yang hijau, dari kota ke kota lain, mhm, perpindahan antar kota, itu pasti pemandangan yang disajikan setiap perjalanan kita adalah pegunungan. Pegunungan, mhm, bukit-bukit, kebun mhm, zaitun, kebun, apa namanya tuh, ya tumbuhan-tumbuhan yang super duper hijau ya, mhm, eee, para petani banyak banget di situ. Ya memang, sesuai dengan julukannya, Tunis Al Khadra. mhm, Kemudian kalau lebih jauh lagi, itu pasti perjalanan antar kota dari kota satu ke kota 2 itu pasti dihiasi dengan pantai. Nah, salah oke, satu pantai atau banyak, pantai yang sudah saya kunjungin, mhm, dari mulai ada yang namanya, Rafraf ya,
Raf itu pantai yang biasa dikunjungi oleh warga Tunisia kalau musim panas. Jadi, Mhm. wisata musim panas sebetulnya, Mbak, kalau pantai ini. Mhm mhm. Jadi orang-orang Indonesia berkunjung ke pantai di musim panas sekarang setelah Ramadan, Mhm. nanti bakal ramai sekali, mereka ke pantai dengan keluarganya ya, Mhm mhm. berbondong-bondong banyak banget pada datang ke pantai. Kemudian ada juga pantai di Monastir namanya, Mhm. Monastir ini, dulunya menjadi, ibu kota Tunisia, cuma sekarang pindah ke Tunis ya, dan itu pantainya luas sekali, Mhm. panjang, kemudian, seperti background-nya itu seperti di ini ya, seperti di Eropa ya, seperti di Itali Mhm. kalau saya lihat. Kemudian, di sana ada benteng besar, benteng, peninggalan Romawi, kerajaan Mhm. Romawi mungkin. Mhm. Nah di situ, bawahnya itu pantai. Jadi kenapa di situ ada benteng, karena memang, jadi benteng pertahanan, Oke. musuh-musuh menyerang dari lautan, ya Mhm. di situ ada benteng di pinggir laut Mhm. sebagai, benteng pertahanan. Cuma di situ pantainya sangat indah sekali. Ada juga Pantai Sus, Pantai Susa. Itu bagus banget dan itu tempat wisata yang memang paling banyak dikunjungi oleh para, wisatawan mancanegara. Jadi di Mhm. Sus itu ada juga dan sebetulnya, banyak sekali pantai-pantai di Tunisia baik yang memang, bisa dikunjungi atau memang yang tidak pernah dikunjungi. Jadi Iya. hanya pantai membentang aja itu banyak sekali di situ. Mhm. Seperti apa sih keindahan pantai di Tunisia itu, Nata? Apakah pasirnya putih atau lautnya biru? Bisa Nata ceritakan nggak? Lautnya biru, lautnya Mhm. bersih, dan Bersih. memang, di Tunisia pantai-pantai itu saya lihat, bersih ya, Mhm. teman-teman semuanya. Nggak kayak di Indonesia Kemudian, ya? di pantai, kemudian Mhm. di atasnya itu biasanya bukit, pegunungan. Oke. Jadi bagaimana di situ perpaduan antara, biru Iya. Halo, Nata. itu betul-betul kita bisa merasakan, betapa indahnya ya, melihat ke Mhm. kanan itu pegunungan Mhm. hijau, melihat ke bawah itu laut biru, dan itu, Wow. teman-teman bisa rasakan bagaimana keindahannya kita berjalan Ya. pakai mobil berjam-jam di situ, itulah pemandangan yang disajikan dan kita bisa turun kapan pun dan di mana pun di situ. Kemudian kita Mhm. bisa menikmati pemandangan di situ. Mhm. Selain menikmati pemandangan, apa lagi yang bisa dilakukan di pantai di sana, Nata? Di pantai biasanya selain memang, berenang, Mhm. itu kita orang-orang Tunisia ada camping gitu. Oke. Nah di Oh, ada sini, campingnya kemarin juga? teman-teman ya ada di pantai itu mereka camping, Mhm. mereka, piknik ya, Mhm. bawa makan, bareng keluarganya, Ya. kemudian piknik di situ makan, ada juga kalau anak-anak muda, itu Mhm. mereka, camping. Jadi, seperti ini Kak, Mhm. ini gunung Ya. gunung ya, kemudian di situ ada luas ya, seperti ya, lahan luas hijau, Mhm. Mhm. kemudian turun ke bawah itu mereka langsung ke pantai dan mereka itu piknik di situ. Ada juga yang di pasirnya Wow. ya, di dekat pasir pantai, ada juga yang di bukitnya di situ. Dan Oke. itu indah sekali, itu Oh, luar biasa. keren, keren banget. Dan itu tempat atau camping ground-nya itu emang disediakan oleh, pemerintah di situ atau gimana? Enggak, itu, tidak disediakan, jadi kita bawa sendiri, inisiatif Mhm. sendiri dan Mhm. memang, entah kenapa mereka pada senang juga ya piknik di pantai atau bermalam di pantai. Ya selain Mhm. tadi, selain piknik, makan-makan di situ memang, anak-anak muda khususnya ya, mereka Mhm. pada pada camping gitu, Mhm di mhm. sana dan bawa tenda sendiri, jadi tidak ada, fasilitas dari pemerintah. Mhm. Kalau malam hari cuacanya di situ seperti apa, Nata? Kalau Dingin kah? musim panas kan ya, Kalau sekarang ini, ya? kalau Kalau sekarang ya lagi kalau musim panas ya? sekarang masih musim semi, jadi Oh, masih musim ini, semi. masih dingin banget dan hujan, hujan kemarin malam juga. Mhm mhm. Nanti musim panas untuk agenda ke pantai itu, Oh, setelah kita musim lebaran nanti panas. ya? Iya, setelah Mhm. lebaran itu pasti Mhm. ke pantai dan kalau panas, kalau malam hari itu malah, kadang kalau kita di Mhm. rumah pun Kak, itu Mhm. kita bisa tidur di luar rumah yang atapnya itu langsung ke langit, Oh, saking gitu. Karena panasnya emang ya? betul-betul panas gitu, mau Mhm. pagi mau malam panas Mhm. gitu. Artinya nggak ada, berubah dingin sampai dingin banget itu nggak ada. Begitupun, Mhm. di pantai mungkin, dinginnya pun dingin angin ya. Oke. Kalau cuaca sendiri memang, panas gitu. Mhm. Oke.
Kalau selain pantai, untuk wisata pegunungannya seperti apa Nata? Pegunungan, banyak sekali di sini. Saya sebetulnya kegiatan saya kalau mingguan, kalau Mhm, di luar bulan Ramadan ada ini Mbak, ke gunung ya, iya, atau ke bukit-bukit untuk, mhm, gerakan penghijauan bareng, mhm, teman-teman, pemuda Tunisia, komunitas penghijauan, komunitas reboisasi. mhm, Dan itu sering banget ke gunung-gunung dan, saya sendiri sebetulnya tidak tahu nama-nama gunungnya, cuma iya, setiap, kota seperti di daerah, Binzert, kemudian daerah Zaguan, itu ada bukit Jabal Zaguan atau Gunung Zaguan, mhm, kemudian Jabal Rosos atau, seperti puncaknya Tunisia katanya. Jadi ada Gunung Rosos di situ, mhm, kemudian di apa, di Beja ada namanya kota Beja, itu banyak banget, bukit hijau dan pegunungan. iya, Dan di situ ada juga di Wadi Zaitun. Wadi Zaitun itu seperti lembah, mhm, ada air terjun juga, kemudian ada air mengalir. Cuma di pinggir-pinggirnya itu betul-betul, lahan hijau, oke, pegunungan hijau, mhm, yang memang kita bisa nikmati kalau musim semi ya, musim sekarang mungkin kemarin sebelum Ramadan, dan itu mhm. indah sekali. Indah sekali ya. Oke. Selain wisata pantai, kemudian pegunungan, kalau untuk wisata buatan ya, itu ada nggak di situ, Nata, di Tunisia? Kalau tadi kan geopark ya, wisata alam. Untuk wisata buatan sendiri? Wisata alam sebetulnya banyak banget juga nggak di Mhm. sini, ada banyak Iya, ada peninggalan-peninggalan lagi ya? Romawi ya. Oke. Iya seperti, seperti Colosseum Colosseum, Mhm. Elgin namanya, Amphitheater Elgin, itu tempat, Romawi pada saat itu membangun seperti, tempat teater dan di sisi lain Mhm. juga tempat bertarungnya gladiator ya di situ. Oh Kalau oh yang misalnya kayak ada di tahu film-film gitu ya? iya, kalau misalnya tahu Oke. teman-teman, Colosseum Roma di Iya Italia, iya iya iya, heeh. nah itu sama dengan Colosseum yang ada di Tunisia karena memang sama-sama dari Romawi. Itu Oke. betul-betul hampir mirip dengan yang di Roma dan itu Mhm. luar biasa. Kemudian ada juga istana, Romawi di Doga Mhm. namanya sama di Sebekila. Iya. Itu istana Romawi yang megah Mhm. dibangun di tengah-tengah ladang hijau. Jadi kalau Mhm. kita berkunjung ke situ, masuk ke lahan hijau, kemudian kita, bisa berada di peninggalan Romawi, di Mhm. istananya yang memang, sebetulnya belum kokoh, belum apa ya, masih, udah banyak yang Iya. hancur sebetulnya, Mhm. masih ada yang tersisa dikit. Dan itu kita memandang kanan, kiri, depan, belakang itu semuanya lahan hijau. Jadi Mhm. mereka, bangsa Romawi pada saat itu memang, sebetulnya ini juga ya, peka juga terhadap keindahan dan keestetikan. Jadi memang Mhm. bangun itu dari tengah-tengah lahan hijau yang memang, pemandangannya indah sekali. Mhm. Dan itu masih terjaga dengan baik sampai sekarang Masih terjaga, bahkan situsnya? itu dijaga oleh UNESCO ya. Mhm. Jadi menjadi kekayaan dunia Mhm yang mhm. harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu diresmikan sebagai warisan dari kekayaan UNESCO ya, oleh Mhm. PBB. Mhm. Dan masih banyak sampai sekarang, masyarakat atau wisatawan mancanegara yang datang ke sana? Betul, dan itu wajib wajib sekali dikunjungi Mhm kalau mhm. teman-teman, Indonesia datang ke Tunisia, harus Iya. mengunjungi, peninggalan-peninggalan Romawi tadi, yang Mhm. sebetulnya banyak juga ada yang namanya Odna Archaeological Site di situ, Mhm. ada juga peninggalan Romawi. Kemudian di sini ada Kartaj. Kartaj itu kerajaan pertama yang ada di Tunisia, sebelum adanya Romawi itu Kartaj sudah menduduki Tunisia, dan Mhm. itu banyak sekali peninggalannya dari mulai istananya, Mhm. kemudian, itu bahkan 6 tahun sebelum Masehi ya, Iya. bukan bukan, ya 600 tahun sebelum Masehi, Oke. itu sudah ada, peradaban manusia di Tunisia yang tepatnya markasnya di Kartaj, dan Mhm. kerajaannya itu luasnya sebesar Tunisia digabungkan dengan Aljazair, Mhm. Maroko, Spanyol, Itali, Wow. Prancis, itu bagian dari kerajaan Kartaj. Wih, gede Yang banget sekarang ya kerajaannya. terpecah-pecah menjadi Tunisia, Aljazair, Maroko, Mhm. Prancis, Spanyol, Itali. Itu dulunya ya satu, Kartaj gitu. Nah, di sini Mhm. peninggalannya ada, markasnya, istananya, eee, tempat kamar mandinya gitu, Mhm. hamam hamam para raja waktu itu mungkin. Mhm. Ada teaternya, tempat mereka nonton atau apa, pertunjukan, ada apa ya, kesenian-kesenian mereka mungkin budaya, dan itu masih masih ada, masih banyak sekali di Tunisia.
Itu istananya masih masih apa, masih asli atau sudah banyak Istananya perubahan? sebetulnya sudah ini ya, sudah runtuh, sudah roboh, Oh jadi hanya gitu, masih replika ada ya? tiangnya, ada pondasi, ada tiang gitu. Mhm, oh Cuma memang gitu. yang paling kokoh istananya, ya pertama tentu Elgin tadi, amphitheater yang masih kokoh. Ya. Yang kedua adalah di Doga itu masih ada tiang ya, tiang yang berbentuk segitiga gitu, itu Mhm masih mhm. masih bersegi empat masih ada gitu di situ. Adapun memang tentu ya ratusan tahun yang lalu atau berabad-abad belasan abad yang lalu itu apa ya mereka sudah membuat sebuah bangunan yang besar, yang kokoh dan indah. Dan itu bagaimana mereka ya teknologi belum ada ya, Mhm. lain-lain belum belum ada lah, belum ada sekarang, tapi mereka bisa membangun itu dan itu saya betul-betul kok bisa gitu. Mereka Mmm. di masa itu bisa membangun bangunan sekeren semegah ini. Mhm, oke. Nata, selain tadi ada wisata alam, ya dan juga situs situs sejarah ya, saya juga tertarik, dengan museum ini, museum di sebuah negara karena itu merupakan saksi bisu sejarah ya. Bisa Mhm. diceritakan museum yang ada di Tunisia? Museum di Tunisia ada namanya Museum Internasional El Bardo. Mhm, Itu teman-teman kalau datang ke Tunisia harus mengunjungi Museum El Bardo dan mhm, dekat dari rumah saya, Ana. oke. Ini hanya pakai taksi sekitar 15 menit mungkin atau 20 menit. Nata di Itu mana nih bisa akses. daerahnya? Saya di ibu kota, di Tunis. Oh, Ya, jadi oke. orang ibu kota sekarang. Kalau di Iya. Indonesia saya dari kampung, di sini jadi orang ibu kota. Orang kota besar ya, keren. Iya, betul. Oke, Itu ada silahkan. Museum Internasional Bardo Mhm, dan ini menjadi museum terbesar dengan mhm, peninggalan terbanyak, ya, kekayaan peninggalan terbanyak dari berbagai dinasti dan kerajaan. mhm, Yang mana yang pertama kan museumnya di Mesir ya, museum terbesar dan iya, terbanyak koleksinya. mhm, Nah, yang kedua itu di Tunisia, di El Bardo. Itu mhm, dari mulai kerajaan awal, Kartago, mhm, kemudian Romawi, kemudian Bizantium, kemudian kerajaan Vandal, mhm, kemudian kerajaan termasuk masuknya Islam ke Tunisia, iya, itu dikumpulkan menjadi apa ya satu di dalam satu museum dan itu besar sekali. Kadang mhm. itu satu hari nggak cukup untuk mengunjungi Wow, semuanya, untuk mempelajari semuanya. Makanya mungkin butuh 2 hari atau 3 hari ya untuk wow, saking menjalani. besarnya ya. Iya. Mhm, bisa diceritakan apa apa saja yang ada di dalam museum itu, Nata? Pertama peninggalan-peninggalan seperti patung-patung ya, Mhm, patung-patung yang dibuat bangsa-bangsa terdahulu itu ada. Kemudian seperti artefak-artefak ya, peninggalan mhm, atau apa namanya tuh eh, uang ya, mata uang di situ, oke, koin-koin. mhm, Kemudian seperti apa baju-baju, pakaian-pakaian yang dari besi ya, mmm, pakaian-pakaian besi, intinya pakaian-pakaian terdahulu. iya, eh, Kemudian ukiran-ukiran ya, ukiran-ukiran yang mereka buat. mhm, Seperti mereka tuh bangsa-bangsa terdahulu itu senang banget kayaknya mengukir ya, mengukir atau membuat sebuah sebuah karya dari batu, mungkin mereka mhm, ukir dari dipahat dan lain-lain ya. Itu oke, indah sekali gitu. Mereka mengukir itu dan besi-besi juga ada yang diukir. Jadi sebetulnya banyak banget karya-karya atau apa-apa yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa terdahulu ya tadi. Dari mhm, mulai eh, sebuah hiasan, mhm, kemudian atau keramik dan ya keramik ya dengan hiasan-hiasan khas mereka atau tiang-tiang yang dari tiang kita bisa membedakan ini kerajaan mana, ini kerajaan mana. Ada khasnya mhm, di situ. Kalau oke, kerajaan Kartago itu pasti tiangnya lurus, kemudian di atasnya ada gitu seperti bunga ya, seperti pot pot iya, bunga. mhm, Itu dengan cara-cara khas Kartago. Ada juga kalau peninggalan Romawi seperti di situ sangat berbeda dengan Kartago tentunya. mhm, Dari tiang kita pun bisa membedakan. Jadi mereka sudah punya ciri khas atau tradisinya sendiri gitu di situ. mhm. Kalau dari keterangan Natal sering ya pergi ke museum ya? Museum di sana ya? Saya sebetulnya baru sekali ke Museum El Oke, Bardo, mhm, Ana, waktu awal-awal. Cuma mhm, sekarang karena memang waktu pandemi tidak buka, oke, tidak buka. Jadi itu saya berkunjung ke museum itu setelah pandeminya agak agak mulai turun tuh waktu itu, ya bisa mhm, baru langsung ke situ gitu. Sampai mhm. sekarang belum belum ke sana lagi.
Kegiatan wisatanya berarti malah banyaknya naik gunung ya, tadi sudah diceritakan ya, Betul, setiap minggu ya? alam ya setiap minggu. Itu Kak, di tanaman apa saja yang ditanam di gunung tersebut, Nata? Saya lupa namanya karena itu berbahasa Perancis, memang bahasa di sini kan yang kedua bahasa Perancis gitu. Jadi Oke, kadang mereka pertama bahasa Arab mereka ya? iya, bahasa Arab bahasa Mhm, pertama, mhm, bahasa keduanya bahasa Perancis yang memang sebetulnya mhm, dalam bersosialisasi di perkantoran atau di sebuah komunitas itu mereka mhm, kebanyakan berbahasa Perancis gitu. Walaupun oke. bisa bahasa Arab, cuma bahasa Arabnya bahasa Arab Tunisia, bukan bahasa Arab resmi gitu. Itu Bahasa Arab bedanya Tunisia ada bedanya khusus. gimana itu? Sangat jauh sekali ke anak bedanya. Jadi bahasa Tunisia adalah bahasa Arab Mhm, yang dipakai khusus oleh orang-orang Tunisia gitu. oke. Dan tidak dipakai oleh orang Arab Mesir, tidak dipakai oleh orang orang Arab Yordania Mhm, ataupun orang Arab Maroko atau orang Arab Arab Saudi ya, itu sangat berbeda. Contohnya mhm, adalah kalau di eh, bahasa Arab resmi itu kalau misalnya syukron, ya, terima kasih ya, betul. syukron gitu. Terima kasih. Nah, kalau di bahasa Arab Tunisia, terima kasih itu ya aisyik gitu. Oh Aisyik, gitu. aisyik sangat jauh sekali gitu. Mmm, Bahkan di bahasa Arab resmi ada maza gitu, maza apa gitu. Kalau di mhm. bahasa Arab Tunisia, apa itu artinya shenowa, shenowa Oh, atau shiniya. kayak kayak Cina ya? Mirip-mirip Iya, Cina shenowa, logatnya gitu shiniya. ya? Oh, Ya, shenowa, shiniya katanya. Terus kalau kenapa itu bukan kaifa, tapi alish, alish oh katanya, bukan gitu. bukan kaifa gitu. Aku pikir bahasa Arab ini di mana-mana sama loh. Iya, kalau Ada bahasa Arab Al-Quran sama ya, iya, itu heeh, bahasa aku Arab pikirnya Al-Quran, gitu. bahasa Arab resmi. Cuma kalau Oke, berkehidupan, bersosialisasi ke Ana datang ke Mesir heeh, berbeda, pasti pasti beda banget. Datang ke Indonesia beda juga iya, bahasa Arabnya. oke. Nata sendiri, sudah menguasai Arab Tunisianya? Alhamdulillah, karena mungkin sering komunikasi ya. Keseharian Sebetulnya ya? dengan sering komunikasi kita bisa gitu. Waktu Kalau pertama-tama satu mhm, bulan 2 bulan di Tunisia, saya betul-betul gak paham apa iya, yang iya. mereka bicarakan. Padahal bisa Udah bahasa belajar bahasa Arab Arab ya? sejak SMP. Ya, saya belajar bahasa Arab sejak Heeh, heeh, SMP. heeh, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, 6 tahun ya mungkin belajar bahasa Arab. Datang oke. ke Tunisia, kok Jadi ini bingung. saya kayak ini di Arab bukan sih gitu. Kok kok bahasanya beda, bahasanya Iya, jauh iya, banget. iya, iya. Jadi Akhirnya lama-lama bingung. bisa menyesuaikan dan alhamdulillah gitu, bisa paham dan ikut komunikasi. Kalau bahasa Perancis? Bahasa Sedikit-sedikit Perancis saya bisa? belum terlalu menguasai ya, karena memang di kampus Mhm, kita berbahasa Arab, bahasa Arab oke, menjadi bahasa pengantar. Kebanyakan karena di kampus ya hari-harinya di luar mungkin hanya Sabtu dan Minggu itu hari oke. libur dan memang kurang apa ya, kurang juga saya berkomunikasi dengan orang yang dia dia yang selalu memahami gitu, oh kamu gak bisa bahasa Mhm, Perancis, jadi dia yang mungkin berbicara bahasa Arab gitu. oke. Yang walaupun bahasa Arab Tunisia tadi sebetulnya bisa juga kita belajar dengan mereka atau banyak kursus-kursus bahasa Prancis di sini. Mhm, Cuma memang saya belum belum menguasai lebih jauh gitu. Baru paling dasar-dasar ya bahasa Prancis dasar. mhm. Oke, Nata, kita break dulu ya. Nanti kita akan, Baik. ngobrol tentang kuliner yang ada di sana. Tapi setelah yang berikut ini, tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora.
92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, kita masih di keliling dunia Perempat RRI Padang untuk kesempatan pagi hari ini ya, masih bersama narasumber kita yang ada di Tunisia saat ini, Nata Sutisna. Beliau adalah mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat ya, tepatnya dari mana? Nata Purwokerto. Mana tadi? Purwakarta. Purwakarta. Ya, Purwakarta. Dari Purwakarta. Menimba ilmu di Universitas Ezituna. Sudah 2 tahun 6 bulan ya. Oke. Ya, Nata, kita sekarang berbicara tentang kuliner yang ada di Tunisia. Bisa Nata ceritakan seperti apa kuliner di sana? Kuliner, Mm-mm. berbicara kuliner, sebetulnya saya bisa menyampaikan bahwasannya kuliner Indonesia kuliner terbaik Oh kan, ya, teman-teman. oke. Betul, karena di Indonesia itu betul-betul makanan-makanan enak sekali ya, lezat. Mungkin Mhm. karena saya lidah Indonesia mungkin ya. Ya. Cuma bisa saya sampaikan dan banyak sekali gitu. Biasanya di Indonesia itu kalau makan-makan selalu ada bumbu khasnya gitu, Mhm. bumbu-bumbu gitu. Dan Mhm. memang mungkin Indonesia kaya ya akan rempah-rempah yang bisa Betul. menghasilkan bumbu yang enak seperti itu. Mhm. Nah di Tunisia sendiri memang saya pribadi ya, walaupun suka dan masuk kalau makan makanan Tunisia, tapi memang tidak senyaman dengan masakan-masakan Indonesia gitu. Mhm. Contohnya adalah Mhm. orang-orang Tunisia di sini jarang makan nasi. Oke. Mereka itu makan roti baguette namanya. Jadi roti Mhm. baguette kalau teman-teman lihat atau googling,
roti baguette, tulisannya baguette, itu dari Mm-mm. roti bahasa Perancis ya. Oke. Baguette itu menjadi makanan sehari-hari mereka. Mereka cocol mungkin kalau dalam bahasanya, Mm-mm. di ini ya, dicolekin, Mm-mm. colekin ke syurbah ya misalnya. Mhm. Syurbah itu seperti sopnya atau seperti kuah ya, di situ kuah. Ya. Syurbah itu yang khas juga di bulan Ramadan yang menjadi makanan mereka, dicocol gitu. Mhm. Nah kemudian rasanya asin tentu di situ. Mhm. Kemudian ada juga namanya kuskusi. Ya, kuskusi ini kalau di Indonesia seperti nasinya, cuma jauh berbeda ya. Mhm. Tidak bisa makan pakai tangan tentu kalau kuskusi. Itu Kenapa? harus pakai sendok ya, karena kalau pakai tangan itu kita bakal berjatuhan si kuskusinya Oh ini. gitu. Nah, harus pakai sendok, dan itu biasa dipadukan dengan ayam, dengan telur, dan dengan Mhm. kentang ya gitu. Mhm. Itu enak sekali, dan itu makanan-makanan padat yang harus teman-teman coba kalau ke Tunisia. Nah, kalau Mhm. misalnya di Tunisia itu sebetulnya kalau ini ya, kalau makanan mereka lebih banyak manisan-manisan. Orang-orang Tunisia lebih lebih suka yang manis-manis, atau dalam bahasa Mhm. kita halawiyat ya. Di sini ada yang namanya makrud itu dari tepung ya, dipadukan dengan kurma dan madu di Mhm. situ Mhm. menjadi satu, dan itu enak sekali. Kemudian kalau Maulid atau hari biasa juga sebetulnya ada bubur. Iya. Bubur namanya asidah zgogo. Mhm. Asidah zgogo itu khas khas sekali di Tunisia, dan paling rame dibuat di bulan Maulid ya, khusus Maulid Nabi itu banyak Mhm. asidah zgogo. Dan ada juga lablabi. Teman-teman Mhm. kalau datang ke sini harus mencoba lablabi. Ada makanan seperti sop, seperti sayur, bubur, kuah. Mhm. Itu di dalamnya ada ada zaitun, ada juga telur ya di situ. Cuma kita makan dengan roti. Jadi roti dicampurin ke lablabinya, Mhm. kemudian kita aduk-aduk, dan kita itu makannya kayak bubur, padahal itu roti yang kita makan, Oke. roti yang dicampur dengan kuah gitu. Nah Oke. kemudian ada juga oja. Oja ini makanan favorit saya. Oja itu perpaduan antara telur, ayam, Mhm. sebetulnya bisa juga dengan ikan ya, ikan tun diolah di situ, Mhm. dicampurin ke sayurnya, dan itu dimakan tentu dengan roti tadi. Roti ini seperti nasinya ya, roti Oke. baguette. Dicolek, dicampur, diaduk ya. Itu saya makan dengan roti dan oja ya namanya. Dan Mhm. banyak sekali ya, lablabi, oja, kuskus. Mhm. Kemudian kalau makanan yang biasa yang sering saya makan kalau di istirahat kampus, Mhm. teman-teman juga, Mhm. itu ada melawi, malfuf, Mhm. kemudian syabati, roti juga semuanya. Mhm. Kemudian kalau melawi, malfuf itu dari tepung ya, dari tepung itu seperti sandwich kalau di Indonesia, atau kebab. Itu makanan sehari-hari kalau kita lagi ngampus istirahat ya, Mhm. Mhm. ngampus, kemudian itu beli melawi, beli malfuf. Nah kalau syabati ya, Mhm. itu roti di dalamnya diisi dengan sayuran, Ya. atau bisa juga kamu pengennya telur, oke isi telur. Pengennya solami itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Mhm. Sosis ya, masukin sosis atau ikan tun di situ. Kemudian mereka makan. Intinya Mhm. roti selalu menjadi pelengkap Makanan pokok. makanan apapun ya di sini, Mhm. di kuliner atau makanan-makanan di Tunisia. Mhm. Berarti jarang banget makan nasi ya, Nata, di sana ya? Iya, jarang. Mhm. Dan sekarang nasi memang lagi sedikit sedikit eh, kekurangan stoknya. Jadi memang Mhm. selama bulan Ramadan ini saya makan nasi kehitung 3 kali kayaknya, 4 kali. Oh iya, Iya, berarti udah sisanya enggak. sudah terbiasa, berarti sudah akrab dengan Iya makanan di sana betul, ya? alhamdulillah. Kalau Dulu itu pertama-pertama dulu gimana tuh rasanya? pertama saya nggak makan nasi, wah itu langsung perut Iya. pusing, gimana Oh perut iya. terasa ya, karena nggak biasa itu betul-betul keroncongan, kerubukan kan gitu kalau nggak Iya, makan orang nasi. Indonesia Pokoknya nggak kalau belum makan makan nasi mah nasi nggak belum bisa kan? makan, ya Heeh, heeh. betul. Oke, Lama-lama biasa juga saya makan makanan-makanan Tunis di sini. harus dibiasakan ya. Oke. Kalau cemilannya, Nata, kayak apa tuh? Misalnya kayak Mmm, ada nggak di situ? Cemilan di sini tadi lebih ke makanan-makanan manis ya. Kalau di Oh Indonesia kan gitu. seperti ini ya, seperti ya kalau Ramadan atau mungkin Lebaran nanti ada nastar ya, kue Mhm. nastar Mhm. Kue kering atau ya. kue putri salju gitu-gitu. Nah, kalau di Tunisia memang setiap hari, entah di luar Ramadan atau Mhm. di dalam Ramadan, Iya. mereka itu selalu banyak manisan-manisan Mhm. seperti tadi makrut.
Iya. kemudian apa namanya saya lupa ya namanya. Intinya Mhm. semacam makrut juga gitu dari kurma, Mhm. kemudian dipakai tepung di situ, dipadukan jadi bulat-bulat juga Mhm. dan kita makan itu enak banget buat nyemil ya. Mhm. Gitu. Cuma memang ya di Indonesia lebih lebih banyak sebetulnya cemilan. Kalau soal cemilan ya keripik-keripik ya kerupuk-kerupuk di Indonesia banyak banget. Iya, Nah kalau di betul. Indonesia itu nggak ada Nggak ada ya? kerupuk-kerupuk Indonesia ya keripik yang Mhm. memang bisa jadi cemilan kita gitu ya. Iya. Kalau nonton TV apa nonton YouTube ya sambil ngemil itu nggak Mhm. ada di sini gitu Oke. keripik. Tempat belanja yang banyak dikunjungi di situ, di mana, Nata? Sebetulnya di Tunisia itu banyak banget tempat-tempat belanja. Kalau Mhm. kita ya di kalangan Mhm. mahasiswa kan pengennya yang murah-murah tapi Iya. bagus ya ke Iya. anak. Mhm. Itu banyak banget pusat perbelanjaan Mhm. eh, barang-barang atau pakaian-pakaian bekas gitu. Mhm. Dan itu di mana-mana, Ada di ya? mana-mana dan setiap Mmm. hari ada. Dari mulai Oke. jas, kemeja, celana, celana Mhm. formal, celana levis, celana jeans dan lain-lain. Mhm. Kemudian apa barang-barang ya itu termasuk ada juga. Kemudian sepatu, ya sepatu ada, jaket dan lain-lain. Dan Mhm. itu kita mahasiswa banyak banget hampir tiap hari mungkin atau hampir tiap minggu Mhm. pasti kalau misalnya belanja ya kalau misalnya mau cari yang murah Iya. kayak tadi ke tempat-tempat pusat perbelanjaan barang-barang bekas tadi yang Oke. betul-betul masih bagus-bagus gitu. Itu Mhm. barang bekasnya orang Eropa ya, Mhm. biasanya dari Itali diimpor ke sini dari Perancis dan Mhm. itu dijual dengan harga murah. Kayak contohnya Iya. jas panjang atau jas formal Mhm. itu harganya kalau dirupiahkan paling Rp10.000 Hah? atau Rp15.000 Kok murah ya. banget? Mana ada jas Iya. di Indonesia harganya segitu? Bahkan ke Ana, Heeh. jas yang saya pakai sekarang, Iya? ini harganya Rp15.000. Ya ampun, aku harus ke sana deh shopping kayaknya. Ini boleh boleh sebut merek nggak ke Ana? Boleh boleh, nggak apa-apa. Kan kita Oke. nggak kenal merek Itu di sana. sebetulnya mereknya di Indonesia juga ada Oh ini. Jadi gitu. ada apa, ada, banyak jas-jas sebetulnya saya lebih senang, beli jas ya kalau ke Mhm. pusat itu. Karena Mhm. bagus-bagus banget jas-jasnya. Ada mereknya itu Zara ya, dan itu Mhm. masih Oke. bagus banget. Kalau di toko di sini sebetulnya mahal banget, lebih mahal daripada di Indonesia. Mhm. Ya jas-jas dan lain-lain bisa sampai 400.000, 500.000 Heeh juga, heeh. 600 sampai 700.000 malah. Yang biasa ya, bukan yang aslinya atau yang Mhm. originalnya. Mungkin itu bisa sampai 1 juta, 2 juta mungkin. Iya, Cuma heeh. jas-jas yang biasa di toko-toko di mall gitu, ada juga yang Mhm. 500, 600, 700.000. Nah ini Mhm. di sini saya dapat harganya Rp50.000. Ya Itu jas yang ampun, bagus banget. murah banget Yang ya. yang mana di Udah sini ya keren gitu menjadi ya. betul Mhm. menjadi pusat atau inti dari mahasiswa Indonesia kalau belanja, Mhm. ya bahkan mereka berpikir ya selama itu bagus dan Iya. masih banyak juga yang bagus yang bisa dipakai, Iya, kenapa ya tidak mereka ya? pada beli di situ, teman-teman pada Mhm. beli di pusat itu gitu. Cuma memang Mhm. ya di sini pusat perbelanjaan itu enggak seheboh dan enggak sebanyak di Indonesia karena Mhm. di ibu kota sendiri mall itu terhitung ada 2 mungkin, mall itu ya Oke. di ibu kota sendiri. Kafe yang Karena menjamur Tunisia itu di sana negara ya? kecil ya. Bahkan di luar kota itu Mhm. kayaknya nggak ada mall Kak Ana. Di luar Oke. kota itu nggak ada mall besar atau mall ya paling toko-toko kecil biasa gitu Mhm yang mhm. itu pun ya kecil sebetulnya seperti warung ya. Memang Mhm. pusat perbelanjaan atau khususnya pakaian dan lain-lain itu di Tunis kurang apa ya kurang banyak gitu. Mall Mhm. juga ada terhitung ada 2 atau mungkin 1 yang besarnya ya. Iya. Dan mereka ya orang-orang Tunisia belanja ya paling di toko-toko gitu. Adapun yang ke mall ada juga sebetulnya. Mhm Cuma memang mhm. tidak sebanyak di Indonesia, tidak seramai di Indonesia gitu. Mhm. Oke, luar biasa. Aduh, menarik sekali obrolan bersama Nata untuk kali ini di Tunisia. Sayangnya kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita nih, Nata. Terima kasih banyak ya, Nata, sudah bergabung bersama kita Siap Kak di Ana, Keliling sama-sama Kak. Dunia pagi hari ini. Sukses buat Nata, mudah-mudahan Amin, tahun depan amin, ya, amin, amin. tamat Insya Allah belajarnya Kak ya. Ana mohon doa dari Kak Ana Abis itu teman-teman. pulang atau lanjutin pendidikannya atau gimana? Sepertinya pulang dan Pulang insya dulu? Allah lanjut di luar mungkin Oke. entah di negara lain atau di mana gitu Oke. ya. Nah, kalau sudah sampai di negara lain nanti
aku hubungi lagi ya. Siap Kak Ana. Oke. Amin, amin. Sukses Nata ya. Terima Amin, kasih. amin. Ya, salam buat orang Tunisia dari Kota Padang. Siap, siap Juga Kak Ana. teman-teman di Amin, sana amin. ya. Oke, Assalamualaikum Baik, Nata. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ana, sukses Iya, selalu. sama-sama Nata. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, itu tadi kebersamaan kita bersama Nata Sutisna ya, mahasiswa EZI Tuna University Tunisia yang berasal dari Indonesia ya. Dan sampai di sini kebersamaan kita di program Keliling Dunia untuk kesempatan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 April 2022. Kita akan bertemu kembali minggu depan di acara yang sama dan tentunya dengan negara yang berbeda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.